daerah pertanian tersembunyi ini, sahabat petani. Ini berada dalam ketinggian yang tinggi sekali ini. Ini berada di hampir masuk ke kawasan TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi saran kami sebagaimana yang kami anjurkan kepada petani ini, sahabat petani, waktu yang tepat untuk memberikan zat aktivator tambahan setelah kutu kebul menginjeksikan virus ke dalam jaringan, yaitu sebelum waktu 21 hari. Sehingga ketika 21 hari kemudian tanaman ini akan berangsur-angsur pulih sebagaimana yang kita harapkan. Nah, ini seperti kita saksikan sahabat petani. Nah, ini hama yang sangat berbahaya di bawang putih. Coba sekitarnya, coba ke sini. Nah, ini kita bisa saksikan bahwa petani ini nekat juga ya. Kita nekat ini menanam tanaman padi di tengah musim panas dengan kondisi lahan tanah yang seperti ini. Sudah masuk kawasan hutan. Ini sudah sebagai patok batas kayak gapura dari bambu ini, dan itu juga ada pelang miliknya pemerintah yang dikelola oleh TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani. Oh, di sini ya sentral bawang putih. Ini bantuan dari pemerintah ya kemarin ya. Iya. Sukses orang sini. Bawang Sunda Mama. Oh. Lagi. Iya. Ini yang bisa jadi obat itu ya? Iya, bisa. Loh. Bisa enggak? Ya ampun. Ya ampun. Yayasan Petani Muslim Indonesia. Ini padahal kita udah di atas ini. Oke sahabat, kali ini kita berada di daerah pertanian tersembunyi ini, sahabat petani. Ini namanya daerah Dusun Burni, di mana pertanian di sini adalah pertanian teras siring, karena daerah ini berada di sepanjang lereng Gunung Rinjani, sahabat petani. Nah, sebagaimana yang kita saksikan dari perjalanan kita tadi, kita banyak melihat tanaman hortikultura, mulai dari tanaman bawang, ada tanaman bawang putih, bawang merah, ada kubis, ada tanaman cabai dan tomat sepanjang perjalanan kita tadi. Nah, ini berada di hampir masuk ke kawasan TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani, sahabat petani. Ini berada dalam ketinggian yang tinggi sekali ini dari permukaan laut. Nah, kalau masalah MDPL-nya, saya kurang tahu juga berapa, nanti kita cek berapa MDPL ketinggian dari Dusun Burni ini. Tapi sahabat tani, sengaja kami datang ke sini untuk berkunjung dan mencari kira-kira tanaman apa yang bisa kami eksplor dan jenis tanaman apa yang menjadi masalah-masalah dari perkembangan hama penyakit di daerah ketinggian seperti ini. Karena selama ini kita selalu mengekspos berbagai jenis tanaman serta masalah hama penyakit hanya di sekitar lahan dataran rendah. Nah, kali ini kami coba mencari petani, kira-kira apa yang bisa kami eksplor di daerah ini, sahabat petani. Nah, ini termasuk daerah yang jarang diekspos, sahabat petani, dan jarang dikunjungi oleh tim-tim formulator dan sebagainya, sahabat petani. Tapi kali ini kami coba ke sini untuk mencari kira-kira apa mutiara yang tersembunyi di daerah ini, sehingga banyak sekali petani-petani di sini sukses sekali kami lihat menjalankan kegiatan usaha tani di daerah ini. Nah, ini adalah bagian tertinggi di daerah Kabupaten Lombok Timur untuk selain Sembalun, tapi ini dataran tinggi di sepanjang lereng kaki bukit lereng Gunung Rinjani, sahabat petani. Nah, ini juga ada airnya cukup bagus ini mengalir, sahabat petani, di atas ketinggian ini.
ternyata di atas ada sumber mata air ini. Nah, ini cukup jernih ini sahabat petani. Nah, ini padahal kita udah di atas gunung ini, di ketinggian. Oke, coba kita ke atas. Baiklah sahabat petani, pada akhirnya kita sudah nyampe di ujung dari kawasan pertanian di Dusun Burni ini. Ini sudah masuk kawasan hutan. Ini sudah sebagai patok batas kayak gapura dari bambu ini, dan itu juga ada pelang miliknya pemerintah yang dikelola oleh TNGR, Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, ini batas dari akhir kegiatan pertanian di daerah Dusun Burni ini, kawasan Lombok Timur, di bagian timur sahabat petani. Nah, coba kita lihat ke sini sahabat petani. Oke, mari kita coba lihat ke atas. Nah, ini pelang atas dari Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah, juga bisa kita saksikan sahabat petani, ternyata masyarakat Dusun Burni itu mengambil air dari arah hutan. Ini pipanya bisa kita saksikan di sini. Nah, ini besar, ini kan cukup besar, ini sekitar 5 in. Pipa yang besar yang ditanam ke atas nih. Ya, namun pada umumnya sahabat petani, daerah-daerah yang ketinggian seperti ini di sekitar lereng-lereng gunung kayak gini, memang tanahnya seperti ini sahabat petani. Lihat, tapi lihatnya itu bukan lihat hitam sahabat petani, tapi lihat merah. Ini adalah tanah liat. Coba diambil. Nah, ini keras sekali nih. Coba yang udah ini. Ini tidak bisa kita ambil, ini udah lihat. Nah, ini. Coba. Nah, itu. Nah, ini tipe tanah liat berpasir sahabat petani. Nah, coba lihat berpasir dengan pori yang cukup longgar, artinya renggang sekali pori tanah seperti ini sahabat petani. Nah, ini tidak pada umumnya seperti daerah-daerah selatan, jadi daerah datar ke arah pesisir pantai. Tanahnya itu adalah liat hitam, tapi kalau ke arah atas, ke arah gunung, lereng gunung seperti ini, tanahnya adalah liat merah. Nah, faktor tanah ini mempengaruhi perbedaan terhadap jenis komoditas tanaman pertanian yang akan dikembangkan oleh di tempat ini sahabat petani. Ini berpengaruh pada penyerapan unsur hara, nanti kesediaan unsur hara yang ada di tanah, dan perkembangan penyakit-penyakit yang ada di tanah sahabat petani. Ini termasuk liat berpasir karena rongganya besar sahabat petani. Nah, kalau ada air ya otomatis jalanan ini pasti ada licin. Ayo kita ke atas. Wah, luar biasa sahabat petani. Saya tidak menyangka bahwa di kawasan hutan ini kita menemukan satu jenis stroberi ini. Tapi ini kelas stroberi hutan sahabat petani. Coba kita lihat. Nah, ini adalah jenis stroberi hutan sahabat petani yang tidak dibudidayakan seperti di daerah-daerah atas, di daerah seperti ketinggian di Sembalun atau di daerah-daerah ketinggian yang lainnya di seluruh Indonesia. Nah, ini kebetulan nih ada, ini kita temukan. Nah, ini stroberi hutan sahabat petani. Nah, itu bisa disaksikan nih. Ini cuma satu pohonnya ini kayaknya nih. Waduh, ada juga ini. Mau dicoba makan stroberi hutan? Gak ada yang mau coba. Nah, tapi ini salah satu jenis vegetasi juga yang bisa kita temukan, bahwa di hutan juga masih ada jenis stroberi yang umumnya ini untuk makanan burung sahabat petani. Burung atau hewan-hewan lain yang ada di sekitar hutan ini sahabat petani. Gini Pak Isan, bukannya kita nggak mau makan ya, tapi kata teman-teman, informasi kayak dari teman-teman pendaki, kalau sesuatu yang dari gunung tidak boleh dipetik, tidak boleh dimakan, tidak boleh dibawa pulang. Kalau gitu kita biarkan aja untuk makanan hewan yang ada di sekitar hutan sahabat petani. Ya, oke. Itulah sahabat petani, kami di sini sedikit mereview ya. Kondisi pertama adalah kondisi tanahnya ini. Seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa tanah di sekitar Dusun Burni ini adalah tanah jenis tanah liat berpasir. Nah, kalau di musim panas kayak gini,
kita bisa lihat tanahnya udah sangat kering sekali. Namun kita sedikit heran di tengah kekeringan tanah yang seperti ini, tapi bisa tumbuh ini tanaman kayak jagung, tanaman palawija. Dan juga sekitarnya, coba ke sini sedikit. Nah ini kita bisa saksikan bahwa petani ini nekat juga ya, kita katakan nekat ini menanam tanaman padi di tengah musim panas dengan kondisi lahan seperti ini. Berarti kita tahu bahwa seharusnya tidak mungkin ini biji-bijiannya akan tumbuh seperti ini, sahabat petani. Namun di sini kita lihat bahwa tanaman ini, padi ini bisa tumbuh juga kayak jagung ini bisa tumbuh. Padahal sumber air yang kita tidak mungkin ini sumber air akan masih ada di tanah yang seperti ini. Tapi karena ini mungkin yang bisa kita estimasi bahwa karena ini daerah ketinggian dengan kelembaban yang cukup tinggi, dengan kondisi cuaca yang agak sedikit lembab, sahabat petani, karena di kawasan hutan memberikan suplai air untuk tanaman-tanaman yang ada di sini sehingga bisa tumbuh bertahan di musim ini. Nah, nanti kalau sudah masuk musim penghujan, kita kira mungkin akan bisa tumbuh sangat maksimal ini, sahabat petani. Nah, tapi ini bisa kita saksikan kondisi lahan kering, namun petani di sini mereka berani menebar benih padi ini. Ini juga seperti padi gogu ya, padi ditahan kering yang ditugal, yang benihnya diletakkan ke tanah ya, sahabat petani, dibenamkan ke tanah, dan ini tumbuh dari bawah di tengah musim kering kayak gini, sahabat petani. Padahal ini sumber airnya nih, kita bicara nanam padi, ya, padi itu kebutuhan airnya sangat tinggi. Nah, tapi karena ini mungkin karena sistem gora ya, gugur rancah, artinya penanaman lahan kering, sehingga di sini usahakan dicoba oleh petani itu untuk menanam padi. Namun ini cukup luar biasa, ini ada yang tumbuh. Kalau ada air, insya Allah ini akan bagus pertumbuhannya di daerah di sini. Tapi yang jelasnya tidak semaksimal seperti di dataran rendah kayak di bagian-bagian bawah, sahabat petani. Tapi inilah keajaiban Tuhan, jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kita lihat bahwa walaupun di tengah kering kayak gini, tanaman jagung dan rumput-rumput ini masih bisa tumbuh dan bertahan di sini, sahabat petani. Nah, ini menjelaskan, mengindikasi kepada kita bahwa kelembaban di sini itu bisa menyuplai kebutuhan air dari tanaman ini. Tapi di sini kami menyaksikan ada sedikit serangan hama ini di jagung ini. Nah, ternyata di daerah ketinggian juga seperti ini dengan kelembaban di musim panas kayak gini ada bekas serangan hama ulat ini, sahabat petani. Nah, ini terlihat jelas sekali ini, tuh bekasnya ini. Tapi kayaknya ulatnya sudah nggak ada di sini, sahabat petani. Nah, itu. Tapi ulatnya nggak ada, sahabat petani. Nah, sengaja kami naik ke sini untuk mengeksplor kira-kira apa saja hama yang kita temukan atau penyakit apa saja yang bisa kita eksplor di daerah dataran tinggi seperti lereng, di pinggir lereng gunung kayak gini, di sekitar hutan, sahabat petani. Hutan nih, kita coba bisa nggak kita komunikasi sama, jelasin anunya. Oh, ini mau kita pengadaan. komunikasi sama bapak ini, ada petani yang lewat. Mohon maaf, Pak, yang mau nanya-nanya dikit. Oh, nih. Dengan siapa, Pak? Samsuri. Samsuri. Dusun apa namanya, Pak? Dusun Burne. Dusun Burne. Ini batas akhir. Iya. Terus ke sana hutan terus gak ada lagi. Nah, mungkin saya mau nanya sedikit, gimana ceritanya masyarakat Burne itu bisa bertani di lereng-lereng kayak gini? Memang udah dari dulu. Dari dulu. Apa masyarakatnya datang dari bawah apa dari atas? Sampai Sembalu. Dari sini. Asli sih. Terus tanaman yang banyak ditanam Jagung. jagung. Terus kalau yang lain? Apa? Padi maksudnya. Iya. Oh, padi. Kok bisa nanam padi di dataran tinggi kayak gini? Iya, Padahal kan hujan kurang, air irigasi kurang, kok bisa? Gimana caranya ini? Tahu saya kalau itu ya. Ajaib. Artinya memang Sudah tradisi. di sini. Oh iya, tradisinya memang seperti itu. Ternyata di dataran tinggi bisa nanam padi, tapi seperti ini. Nah, saya ingat itu di Cina ini kayak gini, Pak. Cina Biasa itu kalau terus di sini tuh kul dia tanam di sini. kubis di sini. Iya, di sini juga. Di kubis.
Oh, berarti nanti nanamnya musim hujan. Musim hujan. Kalau nanam padi itu musim hujan. Dan kalau kubis juga musim Ya, hujan. setelah padi baru nanam kubis, Oh, jagung. jagung. Jagung Terus setelah biasa. itu Ya, lagi ya siap kalau belum hujan ya nggak nanam apa. Nah, kayak gini sudah. Iya, kayak gini. kering ya kayak Iya. gini. Luar biasa. Tumben sana betul. Makanya saya penasaran kok bisa apa namanya ada tanaman yang apa namanya perkembangan hortikulturanya tinggi di sini seperti kubis dan sebagainya. Kasih Bawang. apa ke atas, makanya saya coba explore ke sini. Wortel juga ditanam di sini. Wortel. Iya. Bagus pertumbuhan wortel. Bagus. Bisa besar di sini. Bisa. Tapi ini musim kapan itu ditanam wortel? Setelah padi juga Setelah padi. bisa. Oh, oke, sahabat petani, mungkin nanti kita bisa eksplor selesai musim hujan, sahabat petani. Karena di sini ada berbagai varian tanaman, ada wortelnya juga. Di sini ada bawang putih yang sekarang Iya, di bawang bawah. putih. Tapi udah mau panen ya? Iya. Bawang putih. Dan juga padi kita coba kita eksplor. Apa sih rahasianya di sini kok di atas ketinggian padi bisa tumbuh bagus ya di sini. Coba nanti kita di musim hujan, penghujan kita coba naik ke atas. Kita melakukan kegiatan di atas untuk bertemu menyapa petani di atas. Oke, sahabat petani, cukup dulu. Terima kasih Pak Samsul atas informasinya. Mari. Oh, ini lahannya. Ini lahannya. Oh. Kita temukan penyakit di sini sama. Nah, insya Allah nanti kita kasih obat ini Pak Seren dulu. Pak Denny. Pak Denny. Ya, Pak Denny. Beliau adalah BKD di Dusun Burni di Desa apa Dusun Burni? Dusun Burni, Desa Bebidas. Desa Bebidas. Dusun Burni, Desa Bebidas nih Pak Denny. Nah, sahabat petani, di sini kita banyak temukan hama kutu-kutuan yang menyerang tanaman bawang putih. Nah, ini cukup banyak ini. Banyak sekali. Dia. Banyak sampai dia di tuh. Nah, itu. Kadang merah dia dikit-dikit. Tuh, ada yang kuning, ada yang merah. Tuh. Nah, tuh. Bergerak tuh. Ini yang putih ini. Banyak sekali itu di setiap pelepah daun itu, banyak sekali itu di pucuknya itu. Tuh, bersarang itu. Nah, tuh. Nah, ini yang penyakit yang berapa? Hama yang sangat berbahaya di bawang putih. Saat petani, nah tuh, lihat banyak sekali. Nah, ini bisa kita bersihkan dengan bahan aktif imidacloprid dan chlorphenapir saat petani. Dengan merek dagang Binisia atau Surya. Nah, ini banyak sekali. Nah, ini termasuk kategori trip sebenarnya, tapi yang menyerang tanaman bawang putih. Karena ini kutu ini tidak bersayap, dia itu hanya jalan, dia itu tidak ada sayap. Dia berjalan dan dia itu sembunyi di setiap pelepah-pelepah daun seperti ini. Saudara, coba lihat. Nah, ini tempat persembunyian dari hama itu adalah di pelepah daun bawang putih tuh. Nah, tuh. Nah, di sini dia bersembunyi di ketika cuaca panas. Nah, itu tuh banyak sekali tuh. Nah, bergerak dia. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, ini mungkin ya hama yang kita temukan untuk tanaman bawang putih. Nah, ini pada ini nanti insya Allah kita akan kita kasih berapa solusi untuk pengobatan besok ya, besok hari Jumat gitu. Tapi Burni kan masih di lokasi Pak, Burni. Oh, di posko. Pertemuan kan, mana orangnya di sana. Kamu yang turun sekarang ke daerah bawah, poskonya itu sebelah kanan apa sebelah kiri? Di lewat sini kan. Lewat sini, lewat sini. Pas kalau di sini kan di tepi jalan ini. Sebelum Masjid As-Sunnah tuh di mananya posko? Oh, kalau Masjid Sunnah itu jauh dia. Masih di bawah lagi. Nah, bawah. Ini di sini ada kan. Masih di atasnya Masjid. Marina. Di dekatnya itu. Di dekatnya Marina, Dekat masjid sebelah utara sih. sebelah utara. Kalau Sunnah kan masih sana. Nah, di bawahannya. Terus sahabat petani, ini adalah bentuk varietas tanaman di dataran tinggi. Di sini ada bawang putih, ada kubis, dan juga ada wortel. Bisa juga bawang merah. Namun petani di sini rata-rata di musim penghujan nanti akan menanam tanaman padi. Nah, mungkin itu nanti kita bisa lihat
landscape-nya seperti apa, bentuk proses penanaman padi seperti apa saat. Nah, insya Allah nanti kita kunjungan besok untuk bagaimana proses kita melakukan penyelesaian terhadap serangan hama untuk tanaman bawang putih. Selain bawang putih nanti apa, Pak? Tanam tomat, cabai besar atau apa? Tomat, kubis, Cabai besar, sama wortel. wortel. Cabai besar enggak? Apa? Cabai besar. Kadang dia juga. Jarang juga tanam cabai besar. Rencana ini habis. Ini bawang cabai besar. Cabai besar rencana ya. Oke, sip. Loh, ini tomat kayaknya nih. Nah, tomat nyambar. Oh, Nyambar. berarti berapa kapan kunjungan besok? Besok kita kunjungan Besok selesai Jumat. selesai Jumatan. Oh, zuhur berarti. Ya, habis Jumatan. Sorenya, Prof. Hmm.